terhormat Gubernur Kalimantan Barat, Inspektur 3, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yang kami hormati Bupati Wali Kota beserta Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten Kota Kalimantan Barat, yang kami hormati, serta segenap tamu undangan yang maaf tidak dapat kami sebutkan satu melanjutkan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkah dan rahmatnya tidak dapat hadir di ruangan hari Kamis tanggal 10 Juni 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua. Doa akan sampaikan menurut agama Islam kepada ibu dan bapak bukan muslim. Disilakan untuk menyesuaikan. Engkau telah melimpahkan berkat dan rahmat-Mu kepada kami untuk meningkatkan sinergi kami dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pada pemerintah kami. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat melaksanakannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji. Yang kami hormati Bapak Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Iwan Taufik Purwanto. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kalbar, Bapak Desandri. Yang kami hormati Bapak Inspektur Jenderal, Bapak Inspektur 3 Izin Pendagri, Bapak Elvin Elias. Yang kami hormati Bapak Ibu Bupati Wali Kota Provinsi Kalbar. Ada Pak Wali, Bu Wali, Pak Bupati dan semua maaf tidak dapat ini bersatu, dan yang jelas kami sangat memberi apresiasi selain yang hadir di acara ini. Juga Bapak Sekda seprovinsi Kalbar yang kami hormati, yang juga tidak dapat kami disebutkan bersama. Dan Bapak Ibu Inspektur Kalbar seprovinsi Kalbar yang nanti akan menerima tugas dari suatu peran yang lebih terlami, yang mungkin juga harus kita sama-sama tingkatkan rapat koordinasi Kementerian Keuangan Bangunan tingkat provinsi Kalbar. PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem penjaringan pemerintah atau SPP,
pengawasan antara perwakilan BPKP dan APIP Pemda se-Provinsi Kalbar. Didukung oleh Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota Bengkulu dan hormati. Keselarasan visi misi daerah dengan perencanaan dan penganggaran program daerah di Provinsi Kalbar dapat menuju kepada manfaat yang daerah dan juga inspektur Provinsi Kalbar dan Kota. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberkati kita dan semua dalam kita melaksanakan tugas pemerintahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kami hormati Bapak Iwan Taufik Purwanto SM, IAE CRMAC GCAE, disilakan. Yang kami hormati narasumber pimpinan izin Mendagri, mewakili oleh Pak Elvi dan juga dari KPK. Atas nama pimpinan BPKP, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya telah berkenan untuk hadir dan juga memberikan fasilitas ruangan yang cukup lega ini untuk pelaksanaan rakor pengawasan intern keuangan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Juga terima kasih kepada para narasumber yang nanti akan memberikan materi kepada kita semua para peserta rakor untuk selalu hadir dan mengawal tujuan-tujuan yang akan dicapai melalui program pembangunan nasional. Dengan rapat koordinasi ini dapat disampaikan adanya urgensi pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang juga menunjukkan adanya kolaborasi atau koordinasi dan sinergi antara BPKP dengan APIP, baik APIP Kementerian Lembaga dalam hal ini Ditjen Kementerian Dalam Negeri dan juga APIP Pemda dari provinsi, kabupaten dan kota. Terkait dengan yang pertama, masih terkait dengan penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional, kemudian akuntabilitas keuangan negara dan daerah, tata kelola instansi pemerintah, sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, energi, pariwisata, tata kelola, penanggulangan bencana, serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Dari 15 agenda tersebut, ada 5 agenda atau prioritas pengawasan yang kami harapkan semua perwakilan di seluruh Indonesia, BPKP dari Aceh sampai Papua, ini menjadi fokus pengawasannya, yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pariwisata. Awal yang melalui koordinasi dan sinergi aktif, mudah-mudahan risiko keterjadiannya bisa dimitigasi lebih baik. Kemudian yang dapat kami sampaikan juga dalam kesempatan ini, Pak Kapten dengan jajarannya ini juga sedang ikut mengawal untuk pembangunan wilayah di lintas perbatasan, Pak, termasuk juga melakukan review ya atas usulan-usulan anggaran yang digunakan atau diusulkan untuk melakukan penanganan terhadap pekerja migran Indonesia kita, PNI kita. Bapak Gubernur dan para hadirin yang berbahagia, terakhir dapat kami sampaikan salam dari Bapak Kepala BPKP Pak Muhammad Yusuf Ateh. Mohon maaf juga belum dapat berkesempatan hadir di tengah-tengah kita secara langsung, namun beliau memberikan pesan kepada kita semua yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, pesan beliau, BPKP dan APIP harus dapat mengawal percepatan realisasi belanja pemerintah daerah serta memastikan ketepatan sasarannya. Kemudian BPKP dan APIP harus dapat mengawal peningkatan kualitas perencanaan, harus dipastikan dengan jelas sasaran dan ukuran keberhasilan serta sinkron satu sama lain. Kemudian mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas akurasi data yang diperlukan dalam rangka untuk penyaluran
seterusnya. BPKP dan APIP selanjutnya harus dapat memastikan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti dan menyelenggarakan pengawasan sedini mungkin, tidak menunggu permasalahan atau mungkin kesalahan itu sudah terjadi baru kita melakukan kegiatan pengawasan. Demikian yang dapat kami sampaikan baik dari kami maupun pesan dari para BPKP. Dan sebelum kami buka secara resmi rapat koordinasi ini, nanti mohon perkenan Bapak Gubernur dapat memberikan keynote speech arahan kepada kita semua yang tentunya sangat penting dan berharga dalam rangka untuk dapat merumuskan rencana aksi yang diperlukan pasca rakor ini untuk diimplementasikan, dan juga nanti sama-sama kita bisa mengawal implementasinya. Oleh karena itu mohon perkenan Bapak Gubernur untuk hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha kita dan selalu memberikan jalan yang terbaik bagi semua kita untuk menjaga amanah ini. Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat provinsi Kalimantan Barat dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mari kita simak bersama sambutan Gubernur Kalimantan Barat kepada yang terhormat Bapak Haji Sutarmiji SHM Hum, disilakan. Dicari besar-besar dapat dana DAP. Juknis dia paling cepat keluar pasti Februari. Yang jadi masalah, ya, perencanaan DAP yang diajukan itu ya di tahun anggaran yang bersamaan, sehingga pasti ada terlambat, termasuk provinsi. Makanya saya bilang ke depannya harusnya seluruh perencanaan berkaitan dengan DAP yang diusulkan itu ya, harusnya 1 tahun sebelumnya harus. Jangan hari namanya kata orang hari ribut hari berangkut. Nah, pola kerja yang kayak gini masih ada, masih banyak, termasuk provinsi. Saya sudah bilang yang direncanakan mau dibuat tahun depan itu perencanaannya harus tahun ini, tapi tetap juga enggak. Ya. Kadang udah manas ya kadang kita. Ya. Harusnya semua mau dibuat tahun depan tuh tahun ini perencanaan sudah, sehingga ya Oktober sudah bisa tender. Oktober tender ya menetapkan pemenangnya ketika APBD sudah berjalan. Dengan sebenarnya untuk desa menjadi desa mandiri dan sebagainya itu sebenarnya tampilan itu daerah tingkat 2. Alhamdulillah tahun ini kita sudah tidak ada desa sangat tertinggal, sudah tidak ada. Nah, jadi perencanaan apapun saya berharap penggunaan keuangan daerah itu harus menggunakan digitalisasi. Tidak ada pembayaran apapun dengan cash. Ada. Supaya semuanya bisa ditelusuri, semuanya bisa ini. Dan kalau itu sudah terjadi, maka pertanggungjawaban keuangan itu bukan hal yang sulit lagi. Nah, pertanggungjawaban kami harusnya sampai ke kabupaten. Nah, nanti auditor harusnya periksa kabupaten yang dibantu miskin siapa penerima, ya kan gitu. Nggak mau saya. Terserah aja kalau mau jadikan temuan, saya bilang saya tak akan tidak lanjuti. Ya, karena sampai penerima itu bukan tugas kita. Nah, harus seperti itu, Pak. Yang saya hormati Pak Gubernur, Bapak Bupati, BPKP, Pak Sekda, Bapak Ibu, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat, Bapak Sekda se-Kalimantan Barat, Pak BPKP, serta Inspektur Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat dan para undangan sekalian. Dalam rangka rapat koordinasi pengawasan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi yang terhormat Bapak Gubernur. Ketemu lagi Pak. Yang terhormat Pak Deputi Pak ya. Kapan datang Pak? Kemarin ya Pak Deputi dari BPKP sama Pak Ervin, sahabat saya juga Pak Kaper dan Pak Sekda, serta terima kasih Bu Inspektur dan Bapak Ibu Kepala Daerah yang saya hormati. Menjadi hal yang penting. Kelihatannya APIP itu hanya satu area intervensi, tapi setelah kita perhatikan di perencanaan penganggaran ada peran APIP, di PBJ ada peran APIP evaluasi, di perizinan ada peran APIP audit kinerja, di ASN juga sama, audit terkait proses migrasi promosi. Seperti yang kami sampaikan di beberapa kesempatan, APIP mau nggak mau harus kita akui menjadi hal yang penting. Ada 3 strategi yang kami ambil, yakni pertama pencegahan, yang kedua adalah penindakan, yang mungkin Bapak Ibu sudah paham, dan yang ketiga yang agak lupa dari pemberitaan adalah edukasi. Jadi kami edukasi terkait dengan bagaimana tindak pidana korupsi, apa bahayanya, nah itu yang kami edukasikan. Jadi gini Pak, sampai dengan hari ini Pak Gub dan Bapak Ibu Kepala Daerah, pengaduan yang masuk ke kami ada 324. Untuk dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat ya, ada 324. Dari 324 pengaduan, ada sebagian yang memang berindikasi tindak pidana korupsi. Baik itu memang kewenangan KPK maupun kewenangan APH yang lain. Tapi sesuai dengan SKB Mendagri, Kapolri dan Jaksa Agung, kami akan mendeliver kepada inspektorat. Nah ini kembali Pak, kembali ke fokus kita. Mendeliver ke masing-masing inspektorat, sebagian tentunya ya, nggak semuanya, untuk dilakukan tindak lanjut atau pemeriksaan oleh inspektorat. APIP itu setiap periode membuat laporan kepada kepala daerah, Pak OPD ini kemungkinan ada kejadian gini, kemungkinannya nanti begini, Pak OPD ini ada kejadian ini, kemungkinannya jadi begini. Nah itu minimal itu Pak, minimal. Entah formal entah tidak formal saya nggak tahu Pak, tapi minimal selalu ada informasi itu. Jadi Bapak Ibu Kepala Daerah cepat-cepat bisa berpikir, oh kalau gitu lakukan ini, oh kalau gitu ini. Nah itu antisipasinya. Itu bayangan kami Pak ya, walaupun belum ketemu juga mekanismenya seperti apa. Yang kedua adalah melakukan konsultasi dan pendampingan kepada OPD-OPD tentunya. Yang ketiga implementasi SPIP yang tentunya domainnya nanti BPKP, teman-teman dari BPKP yang lebih paham Pak. Yang keempat proses auditnya. Nah ini baru bicara audit. Makanya audit itu sebenarnya kecil sekali Pak porsinya Pak. Banyak yang lain, yang APIP itu lebih penting lagi, itu banyak porsi yang lain. Dan ini kuncinya Pak, nanti sampai dengan sebelum terakhir, bahwa kami berharap komitmen dari Bapak Ibu Kepala Daerah terkait dengan penguatan APIP. Itu yang paling utama Pak. Karena memang APIP itu cuma 3 kok Pak. Satu adalah kebebasan, independensi, dalam artian itu jangan ditahan-tahan. Oh ya udah silakan ngaudit, tapi OPD ini jangan ya, jangan sampai gitu. Jadi maksud kami udah dibebasin ngaudit. Itu nomor 1 Pak. Yang nomor 2 adalah SDM Pak. SDM itu baik jumlahnya maupun kualitasnya. Insya Allah kalau kualitas ada teman-teman dari BPKP dan Kemendagri yang ada setiap saat Pak untuk peningkatan kualitasnya. Tahu, kantor kepala daerah tahu, tapi kami berharap dengan kuatnya APIP menjadi lebih bergabung Pak. Merealisasikan MOU ini Pak, SK atau keputusan antara kesepakatan antara Mendagri, Kapolri dan Jaksa Agung. Ini berat, kami akui berat. Makanya saya bilang masih banyak yang keluar masuk dengan mudahnya ke Perda. Tapi dengan kuatnya APIP, kami berharap bisa melaksanakan ini, merealisasikan ini. Jadi konsepnya adalah siapapun penegak hukum
Kurang lebih itu mohon maaf sekiranya ada yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembicara atau panelis yang kedua yaitu dari Dirjen Kemendagri yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Elvin Elias MSI, TNBP dan TGPAE. Pasien ini adalah Inspektur 3 di Dirjen Kemendagri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021 kepada Bapak Dr. Elvin Elias MSI, TNBP, TGPAE dengan hormat kami persilakan. Kami ini orang Sumatera, Pak, kayaknya sama dengan orang Kalimantan. Kita tuh punya narasi etik, Pak, yang disebut itu. Kepemimpinan itu memiliki kadaluarsa, Pak. Kepemimpinan itu memiliki kadaluarsa. Ya, dan ketika ia kehilangan tuahnya, ia akan ditinggalkan oleh para pengikutnya. Apa yang disebut dengan tuah kalau dalam kami orang Melayu di Sumatera tersebut? Kebajikan dan keteladanan. Ketika itu hilang, maka value-nya hilang. Tapi tuah itu akan ada jika kita selalu menitipkan teladan. Maka kita masih ingat nabi-nabi, rasul-rasul, kisah-kisah, tokoh-tokohnya yang kebajikan. Ya, apa yang dibangun oleh teman-teman BPKP di sini adalah sebuah kesepakatan untuk membangun desain untuk melakukan pengawasan ke depan. Karena kejadian hari ini adalah akibat dari 10 atau 20 tahun yang lalu, dan mungkin saya juga ada di situ, Pak Gubernur di situ, Pak Deputi ada di situ, yang mengakibatkan posisi hari ini. Bagaimana sih kita menyusun kebijakan pengawasan? Cara kami menyusun kebijakan pengawasan itu pertama, kan judulnya dititipkan kepada saya kebijakan pengawasan yang risk based, Pak, berbasis risiko. Itu pertama melakukan penyusunan peta auditannya dulu. Tadi kan dibilang ke depan tolong dong kebijakan pengawasan maupun pembinaannya harus risk based. Karena ada problem, Pak. Inspektur itu 1, anggotanya paling banyak 40, rata-rata 20 saya lihat. Tapi yang diawasi itu, Pak, sampai ratusan entitas. Apalagi kalau plus desa. Saya melihat jumlah desa itu 2.300 di sini. Kecamatannya 1.177, kabupatennya 14 plus kota, 2 kota, 12 kabupaten. Luar biasa tanggung jawab Pak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Maka akan gagal Pak Gubernur ketika melakukan penyusunan kebijakan pengawasannya tidak dengan risk based. Lalu APIP juga di sini, Kak Marlina dan kawan-kawan saya yakin sudah menyusunnya, melakukan penilaian terhadap kematangan risiko. Udah tahu kita tujuan. Jadi kalau kematangan risiko ini didasarkan 2 hal. Pertama, manajemen risiko. Saya yakin secara nasional manajemen risiko kita, Pak, masih kecil ya, di atas masih level 1. Di kementerian pun masih level 2 lah ya. Introspeksi diri. Oh, di sini karena di dalamnya itu ada lingkungan pengendalian, ada risiko, ada kegiatan pengendalian, ada informasi komunikasi, ada pemantauan. Semuanya untuk diri kita sendiri. Jangan berharap kami yang dari APIP untuk melakukan pengawasan langsung, tapi manajemen risiko. Ketika tidak memiliki manajemen risiko pada level 1, maka APIP, inspektur provinsi maupun kabupaten kota dapat memberikan masukan kepada kepala daerah terhadap faktor-faktor risiko. Lalu terkait dengan LPJMD Kabupaten Ketapang, itu kita sudah bikin SE yang utama LKPD. LKPD itu base-nya nanti kan belum ada base sekarang ya teman-teman, terutama terhadap pilkada. Base-nya itu selain dengan hasil musrembang dan lain-lain, kemudian yang umumnya adalah rancangan demokratiknya LPJMD. Ya, rancangan demokratik. Dan satu hal yang mereview dokumen perencanaan itu bukan BPKP. BPKP itu tempat kita bertanya. Tugas itu adalah tugas kepala daerah. Tugas kepala daerah adalah melakukan pengawasan dan dalam hal melakukan pengawasan dibantu oleh inspektur daerah. Cara-cara melakukan pengawasannya salah satunya adalah review. Nah,
maka namanya review. Ketika teman-teman aktif nggak mampu melakukan review, panggil Pak Kapler. Jangan kita kasih Pak Kapler review kan dong. Wah capek bener Pak Kapler, nggak bisa. Bapak Ibu, yang paling aman itu setiap jenis urusan layanan apapun namanya harus jelas SOP. Sehingga ketika wali kota dulu saya tayangkan ada 7.800-an SOP yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Ada satu hal, satu kegiatan masalah-masalah berkaitan dengan hukum ini, terutama misalnya ya kegiatan yang proyek-proyek pembangunan. Kalau saya pengacara, hampir tidak pernah orang mempermasalahkan posisi MK. MK itu manajemen konstruksi atau konsultan pengawas. Hampir tak pernah terjamah. Harus yang bertanggung jawab itu konsultan pengawas. Duit yang dibayar, termin-termin yang dibayar itu kan konsultan pengawas atas dasar itu. Kecuali PPK-nya mengambil fee dan lain sebagainya, gratifikasi itu cerita. Tapi kalau tidak ada hal seperti itu, kenapa harus takut? Demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa kesimpulan diskusi kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Ibu Putri dan seluruh narasumber yang telah memberikan materi dan juga pemaparan serta memberikan komentar terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh seluruh peserta rapor ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta rapor yang telah menyampaikan atensinya terhadap diskusi pada siang hari ini. Ini kan rakor pengawasan, ya. Nah, saya berharap begini, inspektorat itu sebagai aktif ya harus berani dan analisanya, argumennya harus benar, bagus ya. Nah, sehingga ketika ada masalah-masalah ini ya, dia sudah menjadi filter pertama
ya untuk itu. Nah, jangan ngeluh terus dengan aparat penegak hukum, tapi sementara di dalam tidak membenahi diri dengan baik. Kan ada misalnya kerugian oleh anggota pegawai negeri, kan ada TPTGR. Nah, kapan TPTGR itu bisa dilaksanakan? Nah, kalau bisa itu memenuhi syarat untuk TPTGR, langsung TPTGR. Nah, dia dipotong gajinya, bayar ini, sita barangnya, kan itu. Nah, jangan sampai ketika para penegak hukum udah masuk baru kita ribut, ya. Nah, saya minta itu dibenahi. Nah, kemarin tadi juga banyak keluhan dari daerah tentang kegiatan-kegiatan apalah. Nah, saya hanya memandang begini, ke depan itu harusnya punya tanggung jawab itu ya kalau itu MK-nya, manajemen konstruksinya atau konsultan pengawas. Kan selama ini hampir tidak terjamah tuh konsultan pengawas. Padahal termin-termin itu dibayar karena pertimbangan mereka. Kecuali PPK menerima PPK menerima gratifikasi atau kepala dinas menerima gratifikasi, itu lain cerita. Tapi kalau tidak maka yang harus bertanggung jawab itu adalah konsultan pengawas. Lalu konsultan pengawas apa gunanya? Ada konsultan pengawas tapi kegiatan proyek amburadul. Nah, lalu yang salah PPK. Lalu konsultan pengawas apa gunanya gitu? Ya.